Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 7, teksnya ayat 14-28, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14-22, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu Yesus, Imam Besar. Paragraf yang kedua ayat 23-28, Yesus tetap selama-lamanya imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kesimpulannya, benar Yesus adalah suku Yehuda, tetapi ia sungguh seorang imam besar menurut cara Melkisedek. Kita akan mendekat kepada Tuhan dengan ia. Penulis Ibrani membawa kalimat engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek dari Mazmur pasal 110 ayat 4. Dan menerangkan akan Yesus menjadi imam besar menurut sumpah Allah. Memang imam besar dari keturunan Harun pasti mati, dan imam besar pun harus ganti. Tetapi Yesus tidak. Ia akan menjadi imam besar selama-lamanya. Keturunan Harun harus mempersembahkan untuk penghapus dosa dirinya sendiri. Tetapi Yesus sekali mengorbankan diri dan menyelamatkan segala manusia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berasal dari suku Yehuda dan ditetapkan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek berdasarkan hidup yang tidak dapat dibinasa. Dan ia menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ia tidak usah setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan untuk dosa umatnya, sebab ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban untuk selama-lamanya. Kedua, hukum yang dikeluarkan dahulu dipatahkan sebab itu tidak mempunyai kekuatan, tidak berguna, tidak membawa kesempurnaan, tetapi ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Ajaran tentang manusia. Mereka, imam besar menurut peraturan Harun, jumlah yang banyak karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Mereka harus setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan untuk dosa umatnya. Mereka ditetapkan oleh hukum Taurat, tetapi tetap ada kelemahan. Inilah manusianya. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, mengaku akan diselamatkan hanya dalam pengorbanan Yesus, imam besar kita. Bukan diselamatkan melalui hukum Taurat atau perbuatan baik kita. Kita hanya andalkan pengorbanan Yesus saja. Ia sudah mengorbankan diri di atas kayu salib. Sudah sekali. Itu cukup. Kedua, mengaku kelemahan sendiri dan kelemahan manusianya. Dan hanya memuliakan nama Yesus yang sempurna, yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk selama-lamanya. Ya, kita lemah. Yesus tinggi. Kita tidak kuat, Yesus kuat. Kita tidak layak, Yesus Kristus layak. Hanya mengakunya tentang itu aja. Sehingga PR praktik hari ini memberitahukan kasih yang besar Yesus, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menyelamatkan kita. Dan mengorbankan diri dalam hari ini tentang salah satu hal, supaya mengikuti kehidupan Yesus. Yesus telah upgradingnya dari hukum Taurat yang lama dengan ke hukum Taurat yang baru, dengan mengorbankan dirinya. Kita juga harus mengorbankan diri dan hanya andalkan pengorbanan Yesus saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.